kalau misalnya kan dari yang diuraikan oleh dokter Ya, tadi gitu kan, berarti pasangan suami istri ini sudah bisa mengantisipasi sejak istri belum melahirkan ya dok ya? ya, Artinya dalam kandungan usia 7-8 bulan tuh sepertinya mungkin harus sudah sering komunikasi dengan baik ya. ya dok ya Nah, antara pasangan suami dan istri supaya nanti termasuk jalan keluarnya misalnya konsultasi ke dokter gitu. Itu ya, akan lebih baik ya dok? ya. Jadi begini, Kang. Makanya sebetulnya tidak hanya proses melahirkan. Ya. Pada semua kondisi sakit, pasca stroke yang pernah kita bicarakan, pasca melahirkan, para pria usia pertengahan ke atas, para wanita pasca menopause. Hati-hati, semua itu bisa mengganggu atau merusak kehidupan seksualnya. Sehingga yang penting di sini adalah bagaimana dokter yang menangani juga harus mengkonseling atau mengedukasi pria atau wanita yang mengalami problem sehingga akhirnya pada saat itu terlewati itu bisa menjaga kehidupan seksual. Nah, dalam hal kasus kehamilan, kasus melahirkan, setelah melahirkan itu juga perlu edukasi, Kang. Perlu edukasi untuk Ya. supaya kehidupan seksual ini tidak drop. Ya, nanti kalau kehidupan seksualnya drop akan bisa memperkeruh atau menghilangkan yang namanya kehidupan rumah tangga yang baik, gitu kan. Gitu. Ya dok. Oke, siap, jangan sampai memperkeruh ya. Ya. Intinya jangan sampai memperkeruh ya dok. Iya, nanti kalau udah susah ya Mbak Via ya. Nah ini bahaya nih, begitu kan. Nah. Oke, siap dok. Nah dok, sebelum kita mengakhiri talk show edukasi seksual hari ini dok, mungkin ada satu kalimat punchline-nya nih dok, punchline-nya tentang masalah seks pasca melahirkan ini dok. Siap, apa tuh dok? Ya. Jadi kesimpulan, tips atau yang namanya conclusion highlight dari saya adalah yang pertama, kondisi kehamilan dan pasca melahirkan itu patut diwaspadai. Ya, akan bisa ganggu yang namanya kehidupan seksual bagi setiap wanita yang melahirkan. Jadi kita harus hati-hati di situ ya. Yang kedua, tips dari saya adalah yang pertama, setelah melahirkan, organ reproduksi akan kembali normal. Rahim akan kembali normal, kadar hormon akan kembali normal, semua luka-luka akan kembali dengan sembuh dengan sempurna. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya kehidupan seksual terganggu. Tetapi ingat, ada pada manusia itu yang namanya tidak semua sama kan? Nah, perlu dipertimbangkan kadar hormon yang tidak kembali dengan cepat atau problem organ reproduksi pasca melahirkan ada, itu pasti harus disembuhkan. Lalu yang kedua, problem psikis. Nah, ini yang paling banyak. Yang banyak terdapat datang ke klinik saya. Walaupun survei 50-50, tapi yang banyak datang kepada praktek saya adalah problem psikis. Ya, merasa nyeri pasca melahirkan dengan seksual padahal nggak ada kelainan apa-apa. Lalu yang ketiga, ada support dari suami, dari pasangan. Ya, ada komunikasi yang baik. Sehingga pasca melahirkan tidak ada kondisi gangguan kehidupan seksual. Demikian Mbak Via dan Kang Cecep. Sex is not everything, but without sex, the marriage living is nothing. Ya, itu dari saya tipsnya. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.